Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas hukum pajak dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang terdiri atas Mita Madawati, kemudian saya sendiri, Ismail Nur Zaman, serta rekan saya Veronica Prasasti akan menjelaskan. Dalam hal ini, kami telah membuat sebuah karya tulis ilmiah mengenai hukum pajak yang ada di Indonesia. Latar belakang adanya penelitian kami, yakni di tengah pandemi COVID-19 hampir sekitar 2 bulan mengalami COVID-19 terjadi di Indonesia, sehingga mengaruhi perekonomian yang dimana ekonomi terganggu, maka banyak yang terdampak, terbangun, pendidikan, dan lain sebagainya. Hingga pula cita-cita bangsa Indonesia yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang mana berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Dan cita-cita itu akan terhambat apabila perekonomian negara Indonesia menurun yang dipengaruhi karena pandemi COVID-19. Makalah penelitian kami ataupun artikel penelitian kami itu berkenaan dengan kebijakan intensif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dikeluarkannya kebijakan intensif ini adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar, sehingga masyarakat dapat membelanjakan uang lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Insentif sendiri adalah suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan, sehingga mendorong wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang seperti kita tahu sendiri, banyak orang rela untuk melakukan apapun agar bertahan hidup di pandemi COVID-19 ini, sehingganya untuk memenuhi kebutuhannya saja sudah berat, apalagi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya mereka. Sehingganya adanya kebijakan intensif ini diharapkan untuk masyarakat dapat terbantu dan dapat melaksanakan kewajibannya, yakni untuk membayar pajak. Dan sektor pariwisata sendiri yang menjadi pokok pembahasan kami adalah salah satu penyumbang devisa terbanyak dan memperlancar pemutaran perekonomian di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam artikel kami pada hari ini, ada dua kajian pokok utama kami, yakni mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan intensif pajak dalam bidang pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua adalah bagaimana kebijakan pemanfaatan intensif pajak dalam bidang pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian kami pada kajian kali ini ada dua, yakni memahami bagaimana kebijakan pemerintah mengenai intensif pajak dalam bidang pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, memahami usaha pemerintah dalam menaikkan dan menstabilkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia, terutama dalam bidang pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Untuk pembahasannya, isi kajian kami, yakni data perkembangan pariwisata dan transportasi nasional pada bulan April tahun 2020 yang telah dirilis oleh BPS dapat terlihat bahwasanya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara maupun nasional maupun internasional pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2021 mencapai 511,44 ribu kunjungan. Hal tersebut menurun tajam sebesar 81,78% dibanding dengan periode di tahun sebelumnya, yang berjumlah sebanyak 2,81 juta kunjungan wisatawan, baik nasional maupun internasional. Yang kemudian slide selanjutnya akan dibahas dan
diinfokan lebih lanjut oleh teman saya dan rekan saya, yakni Mita Mardawati. Kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB pada tahun 2019 mencapai sebesar 4,8% atau naik sebesar 0,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 4,5%. Data yang dirilis oleh BPS per Oktober 2020 menunjukkan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Oktober 2020 mencapai rata-rata 37,48% atau turun 19,29 poin dibandingkan dengan TPK bulan yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 56,77%. Pada bulan April tahun 2021, TPK hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai rata-rata 34,63% atau meningkat 21,96 poin dibandingkan dengan TPK bulan yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar 12,67%. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Maret 2021, TPK April 2021 mengalami penurunan sebesar 1,44 poin. Kebijakan intensif perpajakan menjadi salah satu solusi agar sektor pariwisata dapat membangun kembali dan mengembangkan serta bertahan di masa pandemi COVID-19. Terdapat regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Insentif pajak yang diterbitkan oleh pemerintah dalam merespon COVID-19 diantaranya adalah yang pertama, PMK nomor 23 PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah COVID-19 akan tetapi telah dicabut dan diganti dengan PMK nomor 44 PMK 03 tentang 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Lalu yang kedua terdapat Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga terdapat PMK nomor 23 PMK 03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Lalu yang keempat terdapat PMK nomor 44 PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 akan tetapi telah dicabut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir terdapat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Baik, selanjutnya ada pun mengenai bentuk insentif di bidang perpajakan, yang mana adanya penyesuaian tarif pajak, penghasilan wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap, di mana penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf A, berupa penurunan tarif. Serta pada pasal 17 ayat 1 huruf B, Undang-Undang mengenai pajak penghasilan, menjadi sebesar 22% yang berlaku sejak 2020 dan 2021. Dan sebesar 20% berlaku untuk pajak pada tahun 2022 nantinya. Selanjutnya ada pun wajib pajak dalam negeri itu sendiri mengenai yaitu kriterianya seperti berbentuk perseroan terbuka. Selanjutnya itu jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%. Serta yang terakhir memenuhi persyaratan tertentu. Apabila memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat memperoleh tarif sebesar 30% lebih rendah dari tarif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 17 huruf B. Yang terakhir, dan selanjutnya ada pun mengenai bentuk insentif itu sendiri, yaitu adanya tambahan atau pengurangan penghasilan neto, sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto,
tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh SDM atau sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mendapat penugasan. Selanjutnya, penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Selanjutnya, pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Dan yang terakhir, ada pun kesimpulan yang kita dapatkan dari mengenai perpajakan pada kali ini, di mana secara spesifik kami membahas mengenai secara spesifiknya itu pada dalam bidang pariwisata, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan insentif pajak menjadi salah satu opsi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah pada bidang perpajakan, yang mana menjadikan hal tersebut mendorong wajib pajak menjalankan kewajibannya. Bidang pariwisata juga menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pemasukan negara Indonesia, yang akibat pandemi COVID-19 menurunkan pemasukan negara, terutama dalam bidang pariwisata itu sendiri, dengan dijalankannya kebijakan social distancing yang dalam hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya, untuk menaikkan atau memulihkan perekonomian di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan tujuan di mana para pelaku usaha dalam bidang pariwisata ini sendiri mulai kembali pulih semenjak dikeluarkannya kebijakan bantuan insentif oleh pemerintah. Adapun perubahan-perubahan atas kebijakan dalam hal perpajakan yang sudah ada sebelum masa pandemi COVID-19 itu sendiri berhasil memulihkan perekonomian Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih ada kekurangan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.